Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Semoga di awal tahun 2026 ini kita diberikan limpahan rizki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi, dan saya akan ikut menjawab dari beberapa video yang dipertanyakan oleh Bung Said Iqbal, baik dalam melaksanakan aksi unjuk rasa buruh di Gedung Sate Bandung maupun di Jakarta, bertanya siapa itu Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, saya sampaikan secara tegas, secara jelas, sehingga tidak dipertanyakan lagi besok lusa di hari kemudian, bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terpilih pada Pilkada tahun 2024 yang berpasangan dengan Elwan Setiawan dengan meraih suara terbanyak 14130,192 orang, ya, atau 14 juta lebih, ya, atau hampir 15 juta, atau 62,22% yang disahkan oleh KPU bahwa itu adalah suara sah dan ditetapkan oleh KPU yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2025 sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih, dan sudah dilaksanakan sampai saat ini sudah 1 tahun. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan nyatanya dengan membangun lembur, menata kota yang sudah berjalan pembangunannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial bukan hanya di Jawa Barat dan bisa dirasakan pada bencana gempa kemarin di Sumatera. Dan itu didahului oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ini bisa menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lain yang ada di Indonesia secara terbuka, secara transparan, termasuk juga dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa gubernur tidak boleh merubah atau mengecek dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Kata siapa? Bahwa gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi mempunyai hak dan kewenangan, ya, untuk mengoreksi, untuk mengubah surat rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota kepada Bupati, dan para Bupati Wali Kota menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur. Apabila di dalam surat rekomendasi tersebut isinya atau lampirannya ada yang kurang pas, maka wajib Gubernur dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk mengoreksi ataupun mengubah dengan dasar hukum Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 8988, Peraturan Pemerintah Nomor 51 2023, itu ada di pasal 26 ayat 5, Permenaker Nomor 18 tahun 2022, bahwa di sana disebutkan gubernur sebelum menetapkan upah atau membuat surat keputusan tentang UMK, UMSK, bahwa bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengoreksi, untuk mengubah apabila ada hal-hal di dalam surat rekomendasi tersebut kurang pas demi kepentingan atau kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan inflasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dan berdasarkan kemampuan perusahaan. Kenapa itu menjadi pertimbangan? Jangan sampai kenaikan upah besar 2-3 bulan perusahaan tutup, perusahaan kolap, yang terjadi PHK. Siapa yang bertanggung jawab? Karena gubernur selaku kepala daerah bertanggung jawab untuk menjaga para investor supaya tetap berjalan produksinya di Jawa Barat, untuk menjaga daripada PHK supaya kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja masyarakat Jawa Barat itu tetap bekerja, maka itu diperhitungkan secara teliti. Gitu ya. Nah,
Itu yang harus dipahami oleh para tenaga kerja, serikat buruh. Gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang hak, tetapi kewajiban dilupakan. Gitu. Jadi kewajiban dulu, baru hak bisa diterima dengan baik. Begitu menunaikan kewajiban dengan baik, dengan benar, maka hak pun akan diterima dengan baik, dengan benar. Dan UMK saya tegaskan, UMSK saya tegaskan berlaku bagi karyawan yang masih lajang, yang belum berumah tangga, dan masa kerja 1 tahun. Itu saya tegaskan. Dan setelah ini dikoreksi atau dirubah dengan adanya perubahan-perubahan berdasarkan poin-poin tadi, maka gubernur menetapkan, mengesahkan dengan membuat surat keputusan. Kenapa surat keputusan itu dan untuk apa fungsinya surat keputusan? Surat keputusan itu menjadi salah satu syarat legalitas formal yang akan dipegang oleh para pengusaha dan pekerja, karena dari situ dalam hal gajian tiap bulan itu, ya, termasuk juga akan dipegang itu oleh serikat pekerja sebagai potongan iuran yang 1%, gitu. Maka surat keputusan itu atas dasar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024 serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 37 dan peraturan gubernur tahun 2023. Itu. Jadi bukan serta-merta hanya begitu. Gubernur Jawa Barat itu memikirkan tentang keseluruhan dari Jawa Barat. Pengusaha, pekerja, masyarakat, pengangguran, anak-anak yang perlu diselesaikan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan, yang sudah bisa rasakan oleh masyarakat luas di Jawa Barat. Dan memang dia selaku Gubernur Jawa Barat yang sudah 1 tahun sekarang melaksanakan tugasnya, alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sekalipun tidak sempurna, ada hal kekurangan, itu adalah hal wajar bagi manusia dan seorang pimpinan. Terima kasih.